Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Anda jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja edisi kali ini spesial pada Rabu 16 Maret 2022. Nah, di bulan Maret ini pastinya kita kembali dalam program Tribun Bincang Otomotif, di mana Bincang Otomotif kali ini kita kita mengundang dua narasumber yang juga pastinya sudah cukup expert ya di bidang yang nantinya kita akan bahas ini. Nah, hari ini kita mengusung tema mengenai Otoexpert solusi hemat, cepat, dan tepat. Nah, hari ini kita akan membahas juga nih mengenai apa sih sebenarnya Otoexpert ini. Nah, untuk itu Kinan dan Tribun Timur sudah mengundang nih. Yang pertama kita mau kenalan dulu sama Bapak Dedi Askari Rahmat selaku Area and Planning Otoexpert Assistant Manager. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Dedi. Sore, waalaikumsalam. Oke, ganteng ya? Oke, baik. Nah, di samping Pak Dedi, ini tak kalah ganteng juga. Saya mau menyapa nih, ada Pak Miswari selaku Head Outlet Otoexpert Makassar. Halo, Assalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam dan Pak selamat sore. Miswari ya? Nur Miswari. Asiknya atau nyamannya Kinan panggil apa nih? Kalau biasanya dipanggil si Pak Abe. Nggak nyambung ya? Tapi nggak apa-apa. Biasanya nggak nyambung Ya, itu lebih nyaman ya Pak Abe. nyaman. Oke, baik. Pak Abe gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat-sehat. Oke, baik. Pak Abe siap-siap nih menjawab pertanyaan saya mengenai teknis. Siap ya? Ya, siap. Oke, kayaknya lebih siap nih. Oke, saya ke Pak Dedi dulu nih. Pak Dedi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya. Kalau Pak Dedi Kinan kayaknya males deh panggil Bapak. Enaknya panggil Kakak aja ya? Iya, iya. Boleh Terserah, ya? terserah. Terserah ya. Oke, baik. Nah, Pak Dedi hari ini, Kak Dedi, oke Kak Dedi aja ya. Kak Dedi hari ini kita kan akan membahas nih mengenai Otoexpert solusi hemat, cepat, dan tepat. Jadi cepat, hemat, dan tepat. Ada tiga Betul. kata nih yang nanti kita akan eksekusi nih sebenarnya Betul. apa maksudnya. Tapi sebelum kita terlalu jauh, boleh dong Pak Dedi mungkin menceritakan sedikit dulu atau profil dari Otoexpert ini. Sebenarnya ini apa sih? Merupakan salah satu unit usaha juga nih yang baru katanya di Kala Betul. Group. Oke. Boleh dijelaskan dulu, silakan Pak Dedi. Ya, jadi saya sapa Tribuners nih. Ya, boleh. Oke. Pinter emang Pak Dedi ya. Oke, selamat sore Tribuners. Jadi hari ini kita dari Otoexpert nih mau membahas tentang otomotif, terutama di lingkungan Makassar. Sebenarnya Otoexpert ini unit bisnis baru dari Kala Group itu sendiri. Kita naungan dari Kala Otomotif. Ya. Kalau di perusahaan kita masih satu naungan dengan Toyota, PT Haji Kala. Oke. Terus kita bergerak di bidang bisnis otomotif, terutama di bengkel, servis. Oke, ya. Jadi sebenarnya Otoexpert ini berjalan sudah 5 bulan, kalau nggak 6 bulan lah. Di bulan Maret ini kita buka Berarti baru ya memang. Ya, baru. Kita buka di Oktober tahun lalu. Sekarang sudah bulan Maret, berarti sudah berjalan 6 bulan. Sudah pasti unit bisnis ini di Kala bukan lagi orang-orang akan meragukan misalnya Kala dengan dunia otomotif dan dunia bengkelnya itu seperti apa. Ini Otoexpert sudah sangat kualitas layanan, karena Kala lama kan bergerak di bidang otomotif. Nah, sudah pasti unit bisnis ini, unit baru ini adalah hal yang luar biasa dan bisa dipercayalah masyarakat untuk melakukan servis kendaraan di Otoexpert. Kita lokasinya ada di Hertasning, di Jalan Hertasning lah, itu lebih familiar di sana, di dekat Toko Satu Sama. Kita berdampingan dengan Toko Satu Sama Hertasning. Oke, baik. Nah, tadi Kinan sempat mendengar juga nih, kan kalau orang-orang udah kenal ya sebenarnya mengenai Kala. Maksudnya kita tuh Betul. udah nggak Ya. meragukan masalah kualitas di bidang otomotif nih. Ya, Tapi betul. sekarang Kala berinovasi kembali dengan adanya Otoexpert ini. Nah, untuk Pak Dedi sendiri melihat mungkin target market atau pasarnya ini sekarang gimana nih di 5 bulan setelah berdirinya? Oke. Sebenarnya di Otoexpert ini kita membangunnya itu untuk bengkel semua merek. Oke. Ya, orang biasa membaca atau melihat Otoexpert Kala berarti ini Toyota. Enggak, itu Oke. salah. Kita Itu yang harus diluruskan ya, ya. itu yang harus diluruskan. Iya, Karena iya. orang melihat Kala, oh Toyota. Punyanya Enggak. Kala nih. Punyanya Kala nih. Oke. Jadi sebenarnya Otoexpert ini melayani semua merek mobil. Merek mobil apapun yang ada di Makassar silahkan masuk ke Otoexpert. Kenapa? Kita sekarang dengan percaya dirinya, kita sekarang sudah menyediakan spare part dan teknisi yang bisa menghandle semua kendaraan dengan pasti standar dan kualitas yang bagus. Untuk market sekarang di Toyota selama 6 bulan berdiri, kurang lebih 6 bulan kita berdiri, menyerap market dari semua merek kendaraan.
paling tinggi sudah pasti kita masih paling tinggi sekarang menyerap Toyota. Karena kan Toyota market besar kan sekarang. Betul. Market leader besar di Indonesia itu pasti Toyota. Untuk otomatis yang kita serap lebih banyak sekarang itu mobil-mobil Toyota. Nah, Tapi kedua nggak nolak mobil lain kan? nggak nolak. Oke. Kedua kita serap terbesar itu Honda. Dan ketiga Daihatsu. Selebihnya itu merek-merek lain agak ya naik turun lah grafiknya. Tapi dari tiga besar ini Toyota, Honda, dan Daihatsu itu adalah market yang terbesar kita makanlah ceritanya di bengkel kita sekarang. Yang juga menggunakan jasa auto expert Betul, ini ya. betul. Nah, ini kan tema kita mengenai cepat, hemat, dan tepat. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Apa sih pertimbangan dari auto expert ini mungkin? Oke, jadi pertama cepat. Ya. Kita memberikan tagline cepat ini karena layanan kita yang cepat. Kita berusaha memberikan layanan tercepat setiap customer yang masuk. Lead time service kita sudah maksimalkan untuk service, misalnya service ringan kita hanya menargetkan 1 jam. 1 jam itu harus selesai. Oke. Kenapa bisa cepat seperti itu? Karena memang spare part kita lengkap, teknisi kita handal, jadi pengerjaannya cepat. Kedua, hemat. Di luar kita itu memberikan harga servis termurah, mungkin termurah se-Makassar mungkin. Gak ada yang kalah. 299.000 untuk ganti oli. Merek-merek beberapa kendaraan mulai dari Toyota sampai Daihatsu. Itu terhemat mungkin di Makassar ya, untuk dealer sekelas kami ya, bengkel sekelas kami itu yang mungkin berkualitas terhemat. tapi Berkualitas, hemat. betul. Itu kuncinya. Kuncinya Kalau ya. mungkin bengkel-bengkel di pinggir jalan mungkin bisa jual di bawah itu, betul. tapi kualitasnya dipertanyakan. Ya, belum ada namanya seperti kala Betul. ya. Oke. Kalau kualitas seperti kami mungkin 299 itu harga yang paling murah di Makassar. Apalagi ya, cepat, tepat ya, Ya, tepat. Tepat ini sebenarnya kita mengambil makna tepat ini karena memberikan ke customer bahwa pilihan tepatnya itu di kami. Karena spare partnya kami lengkap, teknisi kami berkualitas, terus kami bukan bengkel yang sekelas dengan pinggir yang ada di mungkin di luar bengkel-bengkel umum ya. Kita mungkin di bengkel-bengkel dealer resmi itu kita sebutnya dia bengkel first channel. Kita second channel seperti itu. Oke. Baik, nanti Kinan masih ada pertanyaan juga nih untuk Pak Deddy khususnya. Berarti dengan kualitas dan tagline cepat, hemat, dan tepat ini berarti tidak cukup rumit ya untuk Anda mengedukasi masyarakat? Tapi tahan dulu jawabannya. Oke, saya mau menyapa juga nih, ada Pak Miswari. Bagaimana Pak Miswari, gimana nih sebagai Head Outlet Auto Expert Makassar? Pastinya ini di bidang teknisi ya. Oke, bisa dijelaskan sedikit nih, khususnya mungkin teknisi untuk di Auto Expert ini sendiri seperti apa? Oke, makasih. Kita punya teknisi di Auto Expert itu sudah sekelas Toyota. Dia itu sebelum masuk ke bekerja ke kita ajak dia training, kita ajarkan dia bagaimana cara mengerjakan unit kendaraan orang dengan standarisasi yang sudah ditetapkan sama training. Jadi tidak langsung pada saat menerima karyawan itu langsung dikerjakan, tapi kita ada trainingnya ya. Training dulu. Sekalipun dia mungkin teknisi udah handal nih misalnya, tapi tetap di training ya. Tetap di training, dan ini kita training seperti standarnya Toyota. Ada kelas-kelasnya, ada tahap-tahapnya, dan itu tidak akan bisa keluar sertifikatnya kalau tidak mengikuti itu dan lulus tes. Oh, berarti ada tesnya juga ada ya? Tesnya juga. Waduh, oke. Nah, baik, mungkin selanjutnya untuk dari dari teknisi ini sendiri, kan tadi kita sempat mendengar juga bahwa masing-masing dari karyawan akan diberikan pelatihan dulu ataupun juga training seperti itu. Nah, biasanya dalam menangani Auto Expert ini sendiri ke depannya seperti apa persiapannya, Pak Miswari? Ya, jadi begini, pada saat kita itu pada saat menangani kendaraan atau ada masalah, kita itu sudah diajarkan teknik bagaimana menganalisa kendaraan, apakah kendaraan itu bermasalah di bagian mesinnya, di bagian rodanya, di bagian apanya. Jadi tidak semerta-merta harus ini masuk mobil langsung kerja bongkar. Nah, kita ada analisa, ada yang karena itu sudah jadi SOP-nya kita pada saat melakukan pekerjaan, dan itu kita setiap
3 bulan itu kita refresh teknisi itu ilmunya. Ada Gimana training. Jadi dia dikasih waktu seminggu untuk dikasih kayak bahan, misalnya ini ada unit model baru, sistem begini, itu diajarkan, di training lagi. Jadi ilmunya terupdate terus, tidak pernah dia stuck di situ, tapi begitu ada kendaraan yang model baru, dia ikut training juga, diajarkan. Berarti tetap ngikut arus ya, maksudnya ngikut perkembangan. Jadi bisa kita katakan bahwa teman-teman teknisi yang ada di Kala, khususnya mungkin di Auto Expert ini, berarti memang sudah expert ya, seperti judulnya, Auto Expert. Oke, baik. Nah, ini Pak, ini penting juga nih kayaknya. Kita kan sekarang ini lagi di musim hujan ya. Nah, ini penting juga, gimana sih sebenarnya cara merawat ataupun juga memperhatikan kendaraan khususnya? Oke, untuk kalau sebutan di sini Tribuners. Oke. Untuk Tribuners, untuk pada saat kendaraan Anda di musim hujan, sebaiknya sering-seringlah kita memeriksa kendaraan ke bengkel, apalagi jalanan di Makassar itu sering banjir, sering tergenang air. Jadi bagusnya itu kita periksa ke bengkel seperti Auto Expert. Itu akan diperiksa sistem pengereman, karena biar bagaimanapun bagusnya kendaraan, kalau pengeremannya tidak bagus, resikonya adalah kalau bukan nyawanya kita melayang, nyawanya orang yang melayang. Ya, jadi triknya adalah tips untuk Tribuners itu pada saat musim hujan harusnya periksa kondisi kampas rem depan, kampas rem belakang. Terus yang kedua ngecek sistem kelistrikan. Karena pada saat musim hujan seperti ini, biasanya itu tikus itu sering naik ke kendaraannya kita pada saat musim-musim hujan. Itu dia biasa menggigit kabel-kabel yang ada di kendaraan. Kalau kita tidak sering datang servis atau kita sering tidak ikut servis berkala, maka resikonya bisa jadi kendaraan itu bisa mogok atau tiba-tiba rem blong. Dan bisa jadi ya kalau kabelnya digigit tikus bisa terbakar. Dan itu bahayanya mungkin sangat bahaya. Bisa memberikan kita di jalan untuk keselamatan kita juga pasti ya. Nah baik, sebelum saya ke Pak Dedi, Pak Miswari ini, kita mau tanya juga nih masalah tadi kita sudah membahas mengenai perawatan ketika musim hujan. Tadi sempat juga nih dibahas bahwa kita harus melakukan servis secara berkala. Yang kita ketahui bahwa memang banyak masyarakat yang mungkin masih bandel ya, termasuk Kinan nih. Harus diedukasi nih hari ini nih Pak Dedi kayaknya. Yang memang kita kadang berpikir bahwa ketika kita menggunakan kendaraan, udah deh nggak usah servis sebelum rusak nih, nggak ada rusaknya. Itu gimana sih sebenarnya, dan sebaiknya mungkin per bulan berapa kali gitu loh Pak? Mungkin gini, kebiasaan mungkin seluruh kebiasaan orang Indonesia. Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Itu mobil itu servis pada saat ada masalah. Iya betul. Atau mogok, atau nggak bisa rem, nggak bisa berfungsi, atau pokoknya ada bunyi atau apa, baru dia berpikir harus servis. Padahal mobil itu ada jangka waktu yang harus dia lakukan servis. Misalnya kalau ganti oli servis berkali itu maksimal itu 6 bulan. 6 bulan itu harusnya kendaraan itu diperiksa. Mau ada masalah atau tidak ada masalah, harus dilakukan. Dan itu 6 bulan harus kita selalu rutin ganti oli sama saringan. Sedangkan kita di Auto Expert itu yang kita kejar adalah unit-unit yang selalu mau ganti oli dan berkala. Karena kita punya ada promo yang pada saat ganti oli itu dari harga 400, kita cuma hanya bayar 300.000. Itu pun langsung dengan saringan dan jasa kerja. Dan kalau berkalanya lebih murah lagi, dari harga 1.200.000 kita hanya bayar cuma 780.000. Berarti tipsnya ambil yang berkala, biar hemat. Lebih bagus berkala karena sekalian diperiksa semua. Jadi enak, hemat bener ya Pak. Baik, terima kasih Pak Miswari. Nah, saya kembali lagi ke Pak Dedi sebelum kita ke segmen berikutnya. Pak Dedi, tadi Kinan sempat nitip pertanyaan kan? Kayaknya ini sudah disiapkan jawaban yang sangat panjang ini ya. Nah, Pak Dedi sebagai asisten manajer juga yang mengurusi mengenai Auto Expert ini kan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bahwa ini baru sekitar 5 bulan. Nah, bagaimana sih mungkin peran Pak Dedi ya khususnya mungkin dalam mengedukasi masyarakat bahwa ada nih bengkel Auto Expert yang bisa membantu masyarakat dengan tagline 3 ini yang cepat, tepat, dan hemat.
Gitu. Oke. Jadi saya ini akan berbicara panjang ya. Boleh. Oke, jadi sebenarnya saya di Auto Expert ini baru sekitar 2 bulan ya. Waduh. 2 bulan. Okay. Pejabat sebelumnya itu ada sebelum saya dikasih tugas lagi. Saya sebenarnya dulu di Toyota, terus bertugas baru 2 bulan di Auto Expert. 2 bulan berarti langsung program baru ya? Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya lahirnya Auto Expert ini sebenarnya ada kegelisahan yang dijawab. Oke. Jadi masyarakat yang kita lihat itu masyarakat yang sudah mobil berusia di atas 3 tahun atau sudah melewati masa waranti, kan mobil itu ada masa warantinya kan? Servis 10.000 sampai 50.000 itu free jasa, atau sekarang bahkan ada mobil yang free part. Semua ditanggung oleh dealer pembelian. Nggak ada lagi tuh yang dibayar sama customer kalau servis, tapi hanya sampai 50.000 km atau 3 tahun. Nah, lewat dari 3 tahun ini biasanya tuh customer malas untuk servis karena biaya yang mahal. Mobil semakin ditanggung ya. Betul. Mobil semakin tua itu semakin perawatan akan semakin tinggi. Nah, datanglah Auto Expert untuk menjawab ini. Orang-orang yang mengeluhkan di dealer resmi itu antri lama, harganya mahal, kami datang dengan tagline cepat, hemat, dan tepat. Nah, kenapa saya katakan tadi bahwa hemat? Semua mobil yang masuk ke kami, mau mobil tua, mobil murah, semua harganya sama. Spare partnya, kalau dia mau ganti oli ke servis pegal yang katakan tadi Pak Abe ya, saya sering sapa dia Pak Abe. Ya, itu semua sama. Iya, itu semua sama. Tapi untuk mobil-mobil tertentu semua sama harganya. Mau dia mobil baru, mobil lama itu semua sama. Berarti tidak ada perbedaan ya, Pak Dedi? Betul. Spare part yang disuplai juga itu kami spare part original sesuai dengan mobil yang masuk. Semua sama. Orang mungkin bertanya-tanya, kok bisa murah tapi spare partnya sama, olinya sama? Original lagi. Oh, itu rahasia kami. Itu rahasia kami. Itu makanya kami berani memberikan bahwa kami hemat, cepat, dan tepat. Karena itu. Jadi ini semua kegelisahan yang kita jawab, bahwa Auto Expert itu menjawab menjawab kegelisahan orang-orang bahwa semakin lama mobil itu akan semakin mahal. Kami memberikan harga yang murah. Nah, nah itu yang kita bangun, mindset itu yang kita bangun pertama buka sampai sekarang, bahwa itu yang kita bangun ke masyarakat. Makanya kami itu lebih dominan mengambil market mobil-mobil yang lama. Karena kasihan juga kalau kan customer baru dia masih waranti sebenarnya di dealer resmi. Harusnya dia kembali ke dealernya karena itu masih gratis. Silahkan servis di dealer tapi resmi biasa Anda. Diarahkan juga berarti ya? Ya betul. Kalau dia datang kita lihat tahun pembelian ini masih garansi Pak, silahkan kembali ke dealer karena ini masih gratis. Kasihan loh, kalau kesini dia bayar. Ya, teman-teman Toyota ya. Betul. Dia datang ke kami dia harus bayar. Mau dia mobil baru, mobil itu dia harus bayar. Betul. Jadi kalau masih mobil baru kami arahkan kembali ke dealer resmi. Kecuali kalau sudah lewat masa waranti, kami kerjakan full. Kami berikan layanan. Jadi seperti itu kami mengedukasi. Kita lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat yang selama ini dia mengeluhkan masalah antrian yang lama mungkin di dealer resmi dan harga. Yaitu terjun ke masyarakat pasti bukan kerjaan biasa lah. Jadi thank you banget untuk Tribun, kita dikasih ruang memberikan edukasi ke masyarakat, informasi bahwa kami ada menjawab keresahannya semua. Jadi kita main media online, media cetak. Ini terbaru nih pertama kali. Ya, tepuk tangan dulu dong. Tribun keren. Jadi ini pertama kali kita tampil di YouTube untuk mempromosikan Auto Expert. Kemarin-kemarin kita main di media online, media cetak. Pasti main di media sosial juga. Kita pakai offline, flyering itu menurut saya tetap jalan semua. Menurut saya itu kerja-kerja keras itu membangun branding yang bisnis baru itu bukan kerjaan biasa, bukan kerjaan ringan, betul. Apalagi mungkin program baru ya. Betul. Ya meskipun ya kita menggandeng brandingnya kalah, tapi untuk meyakinkan masyarakat itu sangat susah. Betul. Sampai sekarang lumayan ya Pak Dedi? Lumayan. Menguras otak dan tenaga ya. Oke, asal Pak Dedi nggak pernah nyerah dan nggak baper ya, pasti tetap semangat. Oke, baik Tribuners, kita akan kembali ke segmen berikutnya. Kita juga akan kepo nih, selain dari Auto Expert, kita masih akan tanya-tanya juga masalah teknisnya dan promo apa saja sih yang disiapkan, karena katanya seperti tagline-nya bahwa cepat, hemat, dan juga tepat. Dan kita juga nanti akan tanya nih, sebenarnya mereka kenapa sih tertarik di dunia otomotif? Wow, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali selesai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Bincang Otomotif dan pastinya masih bersama saya Kinan Aulia. Nah, saya juga mau menyapa kembali nih narasumber kita, kayaknya ini masih bersemangat ya. Oke, baik, gimana Pak Abe, masih bersemangat? Wah, semangat sekali. Semangat sekali. Oke. Nah, Pak Dedi gimana? Masih siap. Oh, siap. Siap apa nih, Pak? Siap sampai 5 segmen? Oke. Baik, nah kita akan melanjutkan obrolan kita juga ya Tribuners mengenai Auto Expert ini. Kayaknya Kinan juga masih belum puas nih mau tahu tentang hal-hal di Auto Expert ini pastinya juga. Nah, baik, mungkin saya kembali dulu ke Pak Abe atau Pak Dedi ya, yang mana ya? Sesuka saja, sesuka Kinan aja ya. Oke, baik. Nah, ke Pak Dedi dulu aja deh, nggak apa-apa ya Pak Abe ya? Ya. Oke. Kok pakai izin ya? Oke, baik. Tapi tenang, nanti Pak Abe siapkan nih pertanyaan-pertanyaan mengenai promo. Aduh. Oke, Pak Dedi gimana nih? Tadi kita sudah membahas juga nih mengenai profil dari Auto Expert, terus juga mungkin kiat-kiat yang tadi disampaikan juga sama Pak Dedi ya di 5 bulan Auto Expert ini ada. Nah, dan mengedukasi masyarakat lemah apa ya, gampang-gampang susah ya kalau tadi Kinan dengar. Nah, kalau tantangannya untuk Pak Dedi sendiri selama mungkin Auto Expert ini hadir dalam mempromosikan atau mungkin juga mengedukasi masyarakat, apalagi kan sudah menggunakan juga mungkin support dari media digitalisasi. Oke. Ya. Mungkin orang akan sependapat sama saya kalau saya mengatakan bahwa bisnis baru itu tantangannya adalah memperkenalkan. Oke. Iya. Jadi memperkenalkan itu sangat susah. Memperkenalkan, dia tahu sampai dia mau. Nah, sekedar memperkenalkan mungkin gampang sih. Main media, keluarkan media cetak, media online semua, sebar brosur apa itu orang Mudah kenal, ya, mudah kenal. Tapi untuk sampai dia tertarik sampai ke kita itu yang harus dimaksimalkan. Nah, itu yang terus kita lakukan pembenahan dari 5 bulan terakhir, bahwa kita sudah mulai memperkenalkan banyak hal yang kita lakukan. Nah, kita evaluasi apa nih? Apakah orang-orang sudah tertarik sama kita? Apakah yang datang ini sesuai dengan target kita? Karena kan kita punya target bulanan. Nah, selama ini kita evaluasi, memang yang paling susah itu adalah meyakinkan orang untuk ke kita. Nah, itu yang terus kita sekarang evaluasi. Makanya banyak-banyak hal-hal program yang kita lakukan untuk menarik mereka dari dia tahu sampai dia tertarik. Mungkin sebentar Pak Abe akan bongkar semua program-program kita yang kita lakukan sampai sekarang sih, begitu. Ya. Berarti mungkin meyakinkan mungkin cukup mudah, tapi untuk membuat customer itu mau dan bertahan menggunakan Auto Expert itu yang cukup susah ya. Betul. Makanya kita kalau misalnya saya keluar nih seperti begini, saya hadir di Tribun, bicara di YouTube, mungkin orang lihat kita bicara bahwa oh ada Auto Expert, kenal, oke? Betul. Nah, tanggung jawab kami, sebenarnya kami ini menitipkan sebuah tugas besar, bahwa orang mereka itu tertarik dengan kami sampai mereka datang, bahwa dia datang itu tugas kami lagi. Pastikan mereka dia pulang dengan tersenyum, jangan sampai dia pulang dia cerita lesu, ya? Dia tidak kembali lagi. Nah, makanya kita mengejar customer, mengejar itu semuanya. Mengajarnya tugas berat, datangnya pun dia harus tugas berat kami juga. Ya, untuk kembali ya. Betul. Karena pastikan dia tidak kecewa. Apa yang kami ucapkan di sini, bahkan dia rasakan pas saat dia datang. Itu yang membangun bisnis itu seperti itu. Apa yang kita ucapkan, memperkenalkan, pastikan apa yang kita katakan itu dia rasakan pas datang ke bisnis kita misalnya, begitu. Betul. Karena membuat orang percaya kayaknya susah ya, Kak. Iya. Betul. Seperti membuat orang jatuh cinta kayaknya. Aduh. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Tapi sebelum saya berpindah ke Pak Abe untuk masalah lebih jelas, tadi sempat disinggung sedikit nih sama Pak Dedi, Pak Abe mengenai program-program di Auto Expert. Boleh disebutkan nggak, nanti dijelaskan lebih jelasnya apa aja Pak Dedi? Kalau saya, mungkin Pak Abe lebih detailnya sebentar. Boleh. Oke. Kalau sekarang kita punya program, mungkin saya terkait layanan ya. Saya lihat masyarakat itu, kalau pengalaman ya, saya kan dulu handle bengkel Toyota. Betul. Nah, jadi di Toyota dulu itu kalau kita lihat orang-orang, ternyata mereka itu tidak masuk servis karena sibuk. Apalagi orang Makassar kan, orang Makassar kan orang kantoran, orang kerja di swasta atau seperti apalah, mereka sibuk. Orang-orang yang punya kendaraan di Makassar ini otomatis orang yang punya kerjaan dan waktunya susah. Jadi ya
ketika di reminder, ditelepon oleh petugas bengkel kami, wah sibuk Pak, nggak ada waktu. Makanya saya berinisiatif di Auto Expert, semua tim harus masuk hari Minggu. Di saat mereka istirahat, jemput mereka, harus datang ke bengkel. Pastikan mereka yang istirahat, yang kemarin alasannya sibuk, dia nggak sibuk di hari Minggu untuk di weekend, rawat kendaraannya. Ya, makanya kita keluarkan program special order Sunday service. Jadi customer kalau mau datang service ke bengkel kami, dia harus nelpon di hari Sabtu atau hari Jumat, atau bahkan di Minggu pagi, nelpon aja dulu. Saya mau datang service, kami siapkan, preparekan semua spare partnya atau apapun itu kendala tentang mobilnya mereka mungkin. Jadi itu harus kita siapkan Sunday service untuk customer yang sibuk di hari kerja. Kita service di hari Minggu bisa, di Auto Expert buka sampai sore bisa kami layani. Asal jangan datang malam ya. Datang malam bisa. Malah bisa ya? Selasa Rabu. Hari Selasa sama hari Rabu datang sampai malam, jam 8 malam kami kerja mobilnya. Wow, keren ya. Berarti teknisnya ini emang disiapin ya untuk kerja sampai malam nih. Betul. Asal kesehatannya juga pasti terjaga. Siap. Pokoknya jangan sampai customer yang kemarin katakan sibuk itu lolos. Nggak boleh. Jangan sampai kendor, lolos. Nggak boleh lolos. Pokoknya masuk semua. Mulai hari Minggu dia free masuk service. Dia bilang nggak bisa. Ya, sibuk Sabtu lagi. Nggak bisa. Nggak bisa Sabtu Minggu. Malam bisa. Selasa Rabu bisa. Jadi kayak ini ada ada kayak kaitannya erat nih dengan sistem ini, dijemput ya? Dijemput, betul. Menjemput bola. Betul. Baik Pak Dedi, nah langsung ke Pak Abe nih. Pak Abe bisa dijelaskan mungkin masalah teknisnya nih sebenarnya Sunday One Service itu gimana nih yang tadi dijelaskan, dan program apa saja lagi yang disiapkan? Silakan. Jadi yang program yang kita lakukan itu di hari Ahad, itu kita banyak menerima saran dari customer kita yang biasa masuk. Nih, saya susah nih kalau servisnya di hari-hari kerja. Kita siapkan di hari Ahad itu servis jam kerjanya dari jam 9 sampai setengah 5. Itu standby teknisi dengan spare part yang kita sudah siapkan. Jadi customer kalau ada yang waktunya cuma di hari liburnya di hari Ahad, itu kita bisa bantu servis di hari Ahad itu atau dijemput unitnya. Oh, bisa sistem jemput ya? Jemput unitnya, kita jemput di rumahnya, kita servis, terus kasih balik lagi ke rumahnya, kita bisa. Oh, tapi servisnya harus di bengkel di juga bengkel, ya? Berarti dibawa dulu lebih ya bagus, mobilnya? lebih bagus. Kalaupun misalnya hanya kerjaannya ganti aki, kita bisa kerja di rumahnya. Mungkin yang membutuhkan kalau yang membutuhkan spare part lebih banyak atau kita butuhkan Jackson atau lift, itu kita bawa ke tempat kami. Yang kedua itu kita punya pelayanan yang tadi Pak Dedi bilang itu Selasa, Rabu. Malam. Jadi customer kan biasa sore pulang jam kerja lewat di depan kantor. Males sebenarnya Pak. Karena capek mungkin. Udah capek gitu. Biasanya dia hanya lewat karena kita tidak buka sampai jam 8. Nah, khusus di hari Selasa Rabu kita buka. Dan itu kita kasih juga memang pelayanan sama dengan yang hari-hari kerja lain. Tidak ada bedanya, tidak ada kekurangnya. Nah, terus di bulan ini karena musim hujan kita punya promo-promo banyak nih. Apa aja nih? Yang pertama, ganti oli. Ganti oli itu kalau di luar main 400-an itu harga 410, 400, ada yang 390. Kita punya promo itu 299. Itu lumayan sudah beda 100.000 loh. Sudah 100.000. Itu sudah termasuk saringan oli sama jasa. Udah include ya? Include. Tapi catatan bahwa itu hanya tipe khusus Avanza, Agya, Kalia dan sekelasnya. Itu 299 ganti oli. Terus musim hujan begini, biasanya kan orang pakai wiper untuk menghapus air yang di kacanya kan biasa rusak. Sisa-sisa, betul-betul. Biasa wipernya. Wiper itu kalau kita punya promo dari harga 290 itu kita bisa kasih ke customer itu 175.000 itu plus air wiper. Jadi ada tambahan bonus dari kita itu air wiper.
Jadi begitu dia digantikan blade-nya 2, terus ada tambahan lagi dikasih air wiper. Oke. Nah, Baik. itu promo yang musim hujan, termasuk juga ganti kampas rem. Nah, ini penting juga pasti Nah, ya. ini yang paling penting juga. Pada saat musim hujan itu kampas rem. Nah, kampas rem itu kalau hitungannya di luar itu ya sekitar 600.000. Ya, betul. Kita Di Auto punya Expert ya, harga ya? khusus di Auto Expert itu 365. Wow, 200 ribuan ya, lumayan loh. Oke. Itu include apa aja? Kalau yang itu sudah include jasa sama spare part. Oke. Nah, yang terakhir yang kita selalu sarankan yang tadi saya ngomong bahwa harusnya mobil itu di servis berkala. Berkala ringan kita cukup murah, dari harga 1,2 kita hanya bayar itu 685.000. Itu sudah termasuk oli mesin, saringan, jasa kerja, plus pemeriksaan 17 item. Wow. Berarti ini malah lebih murah lagi Lebih murah kalau diambil berkala. Kayaknya diskon 50%. Kalah dengan toko-toko pakaian. Oke. Pokoknya ini yang paling murah buat buat pelanggan-pelanggan Auto Expert. Makanya kami punya moto itu sehat, servis hemat, cepat tepat. Oh, berarti singkatannya dari tadi Ya, sehat Pak sehat. Dedi. Oke. Supaya customer juga sehat juga mobilnya. Iya, jadi gitu. pengemudinya sehat, mobilnya juga mobilnya juga sehat. Oke, baik. Sebelum Kinan kembali ke Pak Dedi, ini mungkin bisa jadi edukasi juga nih Pak Abe. Sebenarnya untuk perawatan wiper dan kampas rem itu ya, harus memilih yang berkualitas tuh seperti apa sih? Nah, ini yang harus dicermati buat buat pemilik kendaraan. Begitu kita mau beli spare part, kita lihat dulu kualitasnya kan. Ya. Jangan lihat murahnya. Oke, Kita jangan lihat kualitasnya. harga ya, lebih Iya, tepatnya. kualitasnya kita itu dijamin 100% bagus. Karena kita langsung disuplai dari distributor yang sudah terpercaya. Ya. Dengan kualitas partnya yang wiper itu, kalau kita punya blade wiper mau tahu bahwa itu rusak, dilihat dari ujung karetnya. Kalau karet wiper itu sudah kaku, terus kalau pada saat kita operasikan wiper itu kaca kita bergaris, itu tandanya bahwa karet wiper itu harus diganti. Jangan sampai kaca mobil kita yang jadi rusak. Malah sebenarnya biaya sedikit langsung biaya mahal biaya ya. sedih. Atau kalau pada saat mau ganti, hati-hati, karena biasa kalau barang-barang yang jelek itu malah tambah bikin rusak karena karetnya keras. Yang kedua, kalau misalnya kita mau tahu nih kampas rem kita kalah, biasanya sih ada tanda itu bahwa pada saat kita ngerem sudah mulai kita dengar ada suara bunyi, ada gesekan. Benar-benar. Sebelum gesekan itu dia makan cakramnya, dan itu akan bertambah kita punya biaya perbaikan. Sebaiknya kita harus periksa kampas remnya, dan kampas rem itu yang berkualitas adalah kampas rem yang kalau kita pasang di mobil itu dia tidak ada suaranya, halus. Oke, nggak Pada bunyi saat kita, tararat ya. nggak bunyi. Nah, itu menandakan bahwa kualitas partnya itu bagus. Oke. Tapi Pak, sebelum Kinan lagi ke Pak Dedi, Pak Abe ini mungkin yang terakhir juga. Nah, Pak Abe biasanya kalau di bengkel Auto Expert khususnya biasanya menangani paling ada minimal nggak sih? Menangani misalnya mobil yang ditangani per hari, ada minimal nggak? Unitnya? Iya, unitnya. Nah, selama ini kita mainnya di rata-rata 10 unit per hari. Oke. Dan pernah kita dapat unit itu sampai 19 unit per hari. Oh, berarti nggak ada Nggak ada aturan masalah. juga ya? Iya. Mungkin dari Karena kita punya teknisi itu sudah, saya bilang tadi, dia sudah diajarkan SOP yang benar. Betul. Dia punya ilmu yang benar. Terus kita punya tools kita itu lengkap dan bagus. Ya. Kita di Auto Expert itu ada liftnya 1, terus kita disiapkan ada 4 stall untuk kerja di bawah, terus kita punya kunci bantu itu SST namanya itu sudah termasuk standarisasi mobil untuk buat dikerja. Berarti kalau Kinan denger nih secara sepintas ya yang diedukasi oleh Pak Abe, memang betul-betul para teknisi yang disiapkan oleh Auto Expert ini khususnya berarti secara alat pengamanan itu untuk teknisi juga dilindungi ya, karena sudah aman. Jadi ketika pengerjaan pasti
aman di mobil, aman di teknisinya juga. Nah, karena ada SOP-nya. Oke, dan SOP itu kayaknya yang paling penting. Ya, Makanya mungkin sampai sekarang betul yang dikatakan mungkin Pak Dedi ya, bahwa Kala ini sudah terkenal memang ya. Betul. Jadi secara kualitas kita tidak usah capek-capek lagi. Tapi untuk memperkenalkan program barunya ini Auto Expert memang kayaknya lebih semangat lagi mungkin ya. Betul. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Abe untuk penjelasannya. Aduh, kita ini Kinan rasanya ini udah ada kayak di bengkel ya, udah langsung ditawarin ini. Nah, itu tadi promo-promo yang disiapkan juga Tribunals, dan buat seluruh masyarakat dan pemirsa yang menyaksikan ini, pokoknya kalau orang Makassar bilang langsung datang dulu. Ya, kita lihat-lihat dulu promonya di Pak. Gaskan. Oke, wow, gaskan. Oke, baik. Nah, Pak Dedi ini sebelum kita ke closing statement, nah sebagai area dan planning Auto Expert khususnya ya, dan menjadi asisten manajer, kan mungkin sebelumnya Pak Dedi sendiri di bengkel Toyota. Betul. Jadi memang kalau kita lihat sudah apa ya, makanan sehari-hari nih bergelut di otomotif bertemu ya, bahkan profesinya di bidang otomotif. Ya. Oke. Tapi untuk Pak Dedi sendiri, apa sih yang membuat Anda tertarik terjun di dunia otomotif bahkan menjadikannya sekarang sebagai profesi? Oke. Ya. Sebenarnya kalau background saya itu background IT. Wow. Kuliah IT, sekolah dulu. Agak enggak ini ya. Betul. Sekolah dulu SMK IT. Masuk kuliah IT. IT juga. Lolos kerja. Sebenarnya ada perusahaan sebelum ini saya tempat kerja, sekarang berkecimpung. Tapi IT enggak? Enggak IT. Oke, kan? Jadi nggak linear dari sekolah sampai kerja, nggak ada yang linear. Sampai sekarang berkecimpung di otomotif. Kalau ditanya kenapa ya, kenapa saya sekarang di otomotif, orang jawab pasti pada jawaban umum sih. Iya. Jawaban spesial juga boleh, Pak. Oke. Jauh ya, butuh kerja lah. Jadi sekarang butuh kerja pastilah. Orang masuk kala itu dulu sampai sekarang sih, kala pasti diimpikan orang untuk masuk kerja. Saya mengejar dulu itu kalanya. Mengejar, saya tahu kala perusahaan besar, perusahaan maju yang terus mungkin inovasinya bagus sampai sekarang dia bertahan. Sudah umur 70 tahun sampai sekarang dia masih bertahan kala. Dan masih dipercaya ya. Betul. Di masyarakat. Namanya masih bertahan di masyarakat. Artinya customer journey yang ada di kala itu bagus. Jadi saya rasa untuk mempertahankan diri kerja di kala sampai saya kakek-kakek, sampai anak saya besar nanti bisa sekolah lagi. Kalau perlu masuk di kala juga. Kala juga. Oke, daftar ya. Kayaknya pilihan tepat di kala deh. Untuk sekarang ya. Artinya sampai sekarang saya masih semangat, masih fokus untuk dunia otomotif ini. Sebenarnya kalau ditanya otomotif, saya berkecimpung ini enakin aja. Tapi dijalani saja. Kesukaan pastilah tertarik, karena kan kita kerja, sudah pasti kita kerja, kita suka, ya pasti didalami sampai nyaman lah begitu. Tapi hobi untuk di bidang otomotif ada nggak, Pak Dedi? Hobi di bidang otomotif sebenarnya dari dulu enggak. Ini sih kalau di otomotif. Tapi kalau untuk kerja di otomotif sekarang enak sih, seru. Karena kan saya tidak pernah tahu tentang otomotif dari dulu, dari sekolah. Iya, betul. Hanya tahu IT sampai sekarang tahu otomotif banyak, keren, bagus. Keren, bagus karena udah kerja juga ya. Kerja sambil belajar sambil dapat pengalaman, dapat teman. Anak-anak otomotif itu karakternya beda sama anak IT, beda banget. Oke, karena kan kalau anak IT kayaknya lebih diem ya. Diam, fokus. Nggak seneng ada yang berisik-berisik. Betul. Kalau di IT kita pusing, keluar dulu, nyantai, baru kembali sendiri, lagi. Ya. Suka menyendiri, betul. Anak itu suka menyendiri, baru kembali fokus. Anak otomotif nggak gitu. Anak otomotif ngopi, nongkrong, cerita, kerja. Oke, gitu. Habis itu ketemu masyarakat lagi. Baik, sebelum saya ke Pak Abe nih, untuk Pak Dedi sendiri, ada nggak sih, mungkin kita kembali lagi di Auto Expert ini sendiri, ini kan baru 5 bulan juga ya Pak. Mungkin dalam tahun 2022 ini pastinya ada banyak target kan yang ingin Anda capai khususnya. Apa aja kira-kira? Sebenarnya tahun ini target besar kami, kita harus kembangkan outlet. Kita harus tahun ini saya harus ekspansi untuk bangun bengkel baru lagi. Kemungkinan di Makassar kita akan punya bengkel ada 2, ya mungkin ya kemungkinan. Sementara sih saya proses untuk pembangunan di daerah Dayak. Kan sekarang masih di air Tasning ya? Ya, di air Tasning sekarang. Kita itu fokus besar kami tahun ini harus ekspansi. Ada 5 kota yang harus kami ekspansi sampai mungkin 4 tahun ke depan. Boleh dibocorin nggak?
Untuk yang terdekat mungkin Dayak, mungkin Kendari yang terdekat. Yang selebihnya itu kita masih acak ke kota mana sih yang harus. Masih survei-survei. Masih survei-survei. Tapi sudah ditunjuk kotanya. Tapi yang mungkin duluan itu kita nggak tahu. Kita masih lihat potensi market. Betul. Jadi kita harus di Makassar kita Dayak dulu, baru mungkin Kendari nanti, atau Palu lah, diseleksi dulu Palu sama Kendari. Berarti di Makassar memang dalam dekat ini 2 ya, kan di Hertasning yang pertama ya? Iya, Hertasning. Di Dayak OTW nih. OTW Coming ya. soon ya. Coming soon Dayak. Terus mungkin capaian kita tahun ini itu yang paling besar yang harus kita bangun sih. Selebihnya pasti target lah. Orang-orang harus datang servis ke kami. Target kami besar tahun ini. Oke, tolong dibantu Pak Deddy ya. Oke, baik Pak Deddy, terima kasih banyak. Semoga target dan juga ekspansi ke kota-kota, bukan hanya 5 kota, tapi kalau perlu seluruh Indonesia. Siap. Oke, mantap. Nah, sekarang untuk Pak Abe nih, sebagai kepala bengkel, otomatis kan Kinan mau tanya juga, Pak Abe sendiri memang tertarik di dunia otomotif itu memang dijadikan profesi atau mungkin ada kesukaan sendiri nih, hobi misalnya? Ya. Oke, makasih. Saya memang dari kecil senang lihat yang kerja-kerja mesin gitu. Tapi dari dulu memang saya sekolahnya dari STM. Otomotif? Dari otomotif. Oh, berarti udah bener ya? Ya, jadi memang jalurnya sudah ketemu. Sudah linear. Dan itu memang saya sudah menyatu karena sudah lebih dari 20 tahun saya bergelut di bidang otomotif. Dan dikala? Dan itu tetap dikala. Saya tidak beralih lain ke pegawai setia kala nih. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita mau ini ulas, otomotif itu tidak ada habisnya tentang ilmunya. Karena otomotif itu setiap tahun pasti akan ada produksi kendaraan baru, teknologi baru, dan itu kalau kita tidak ikuti, maka kita akan ketinggalan. Makanya saya tertarik karena ilmu otomotif itu tidak ada habisnya. Kita sampai ke atas masih ada lagi ilmunya lainnya, ada lagi produk baru, ada lagi teknologi baru. Jadi kita yang di otomotif akan merasa penasaran, oh tahun depan apa lagi yang modelnya, tahun depan apa lagi, bulan depan apa lagi, karena ilmu otomotif itu yang saya bilang tidak akan ada habisnya, dan itu kita sangat berguna sih sebenarnya buat kita secara pribadi. Kenapa? Kita bisa bantu orang, kita bisa kasih ilmu orang, ya. Terus kita bisa salurkan ilmu ini ke generasi-generasi yang berikutnya. Jadi manfaatnya banyak buat kita yang belajar tentang ilmu otomotif. Nah, baik, untuk target Pak Abe sendiri sebagai kepala bengkel, misal dalam sehari bisa melayani 100 unit? Amin ya. Insya Allah. Insya Allah. Langsung jadi tantangan juga nih. Jangankan 100, lebih 100 pun kita. Waduh, mantap. Ya, karena semakin hari itu kan dari perusahaan akan memberikan target semakin besar. Bulan ini kita dapat ini, harusnya target dikasih naik lagi kan. Jadi ya kalau saya sih target naik itu adalah sebagai tantangan buat kita di otomotif, bahwa ini ada target sekian, kita jalanin aja ya. Yang saya perluannya hanya bagaimana kita itu bisa menjaga kepercayaannya kita ke customer. Betul. Itu yang paling penting. Jangan kita menjual, orang apa istilahnya, jual kucing dalam karung. Di promonya 100.000, begitu kita datang 300.000 yang dibayar. Kalau kita auto expert, kita auto expert itu akan memberikan pelayanan dan kepercayaan ke customer dengan promo yang kalau 300.000 kita bayar 300.000. Dan itu kepercayaan yang harus dijaga. Jadi nggak hoax juga, benar ya. Oke, baik, terima kasih Pak Abe. Nah, yang terakhir, ini mungkin narasumber kita setelah kita berbincang banyak Tribuners mengenai auto expert ini. Jadi saya juga sepertinya langsung setuju ya dengan sehat, bahwa ini pilihan yang cepat, hemat, dan tepat. Ya, jadi buat teman-teman ini promonya masih berlanjut juga ya Pak? Sampai kapan ini? Belum adanya, tapi
setahun ini kita tetap pakai Oke, promo tetap itu. jalan ya. Kalau perlu nanti kita calling Pak Dedi nih untuk Bisa. adain promo yang lebih besar lagi. Boleh. Oke, baik. Jadi buat teman-teman nih udah buka cabang juga di Hertasning tepatnya ya, Pak Betul. Dedi. Jadi nanti insya Allah mereka juga akan membuat ekspansi di beberapa cabang dan juga di beberapa kota. Dan pastinya doa dan harapan kami semoga berjalan lancar, Pak. Amin, Dan amin, Auto amin. Expert ini pasti bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Amin. Yang terakhir nih kita mau minta closing statement dari Pak Dedi dulu. Pak Dedi, apa sih harapan Anda dengan adanya Auto Expert ini yang hadir di Kota Makassar? Silahkan. Oke, jadi sebenarnya kembali lagi bahwa lahirnya Auto Expert ini untuk menjawab keresahan masyarakat yang mengeluhkan tentang harga dan waktu servis. Nah, makanya Auto Expert ini kita terus sampaikan bahwa jawaban keresahan itu ada di kami. Ya. Semua tentang harga yang terjangkau ada di kami, mulai dari ganti oli, servis berkala, mungkin ganti spare part, itu semuanya murah. Kalau mengeluhkan tentang lead time dan pengerjaan servis yang lama, itu dijamin Auto Expert nggak seperti itu. Kita semua sudah ada prosedur lapangan yang semua lead time pengerjaan lebih cepat lagi. Makanya tagline sehat itu selalu kita gaungkan ke masyarakat supaya masyarakat lebih yakin bahwa memang Auto Expert ini pilihan tepat saya untuk kendaraan. Dan ingat, semua merek kami bisa tangani. Oke, ingat, jadi bukan cuman merek Toyota aja ya, jadi datang aja ya. Betul. Betul. Baik, terima kasih untuk Pak Dedi. Nah, silakan selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Abe. Apa sih mungkin ini khusus di teknis ini? Pak Abe, pesan Anda mungkin buat para pemilik kendaraan di luar sana dalam menjaga ataupun juga merawat kendaraannya. Oke, makasih. Silakan. Saya memberikan sedikit nasihat buat pemilik kendaraan yang ada di Makassar dan sekitarnya. Tidak ada gunanya kita punya mobil kendaraan bagus, punya duit banyak, tapi kita tidak menjaga keselamatannya kita. Ya. Jadi saya hanya mengingatkan lagi bahwa mobil mahal apapun yang mahal itu tetap dia akan butuh perawatan. Dan perawatan itu sebaiknya dia berkala. Karena kita tidak tahu dan kita tidak akan tahu barang itu ada rusaknya kapan dan di mana, kita tidak akan tahu. Tapi kalau pada saat kita melakukan perawatan secara berkala, maka kita akan tahu penyebab apa mobilnya kita kalah kah, atau kita perlu ada penggantian, dan itu akan menyelamatkan nyawa kita atau nyawa orang lain. Ya. Jadi saya ingatkan lagi buat pemilik kendaraan yang ada di Makassar dan sekitarnya, sering-seringlah merawat kendaraan Anda di Auto Expert. Oke, di Auto Expert ya? Ya, dengan moto sehat, Oke. servis hemat dan tepat. Wow, servis hemat, cepat, Cepat dan dan tepat. Tepuk tangan dulu dong untuk dua narasumber kita dari Kala Toyota hari ini dengan tema Auto Expert dengan sehat, cepat, hemat dan tepat. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang pertama buat Pak Dedi Askari Rahmat selaku area dan planning Auto Expert dan asisten manajer. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Miswari yang juga sebagai head outlet Auto Expert Makassar. Semoga sehat-sehat selalu Pak dan sukses terus, dan Auto Expert juga bisa diterima di masyarakat. Amin. Dan chief target tentunya ya tahun ini. Harus ya. Baik, terima kasih, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan otomotif kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita yang sudah hadir berbagi bersama kita mengenai otomotif dan juga mengenai Auto Expert ini. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan servis sehat, bisa langsung datang dulu nih di Hertasning tepatnya ya. Dan tunggu nanti teman-teman dari Auto Expert ini akan membuka cabang di beberapa kota. Jadi tungguin nih di kota-kota kalian. Oke, baik, saya mengakhiri obrolan kita pada hari ini. Mewakili kru yang bekerja pamit, terima kasih. Dan saya juga selalu mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.